Diam nih. Barunya lagi tambah. Ini mami. Ini obatnya Geva. Tuh, mana? Ini obat. Nih bawang merah. Tuh sudah. Halo teman-teman semua. Kali ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman di mana Geva itu lagi tumbuh gigi saat ini. Terus dia itu diare sudah 3 hari. Nah kemarin itu puncaknya 4 hari dengan hari ini. Kemarin itu puncaknya dia BAB sampai 6 kali 7 kali. Terus tadi subuh itu jam 3 subuh setengah 3 dia gelisah apa namanya ini, tempat tidur itu dia bolak-balik saya bangun. Terus saya lihat dia kurang nyaman. Nah kemudian setelah itu saya periksa, ternyata dia BAB lagi. Terus saya biarkan ada sekitaran 5 menit saya biarkan. Terus saya saya cuci. Ya tunggu. Nah terus saya gunakan bawang merah untuk urut kakinya. Bawang merah campur dengan minyak kelapa asli dan saya taruh di botol minyak gosok, tapi ini pemberian dari mertua ya. Nah saya campur dengan bawang merah ini dari semalam ya saya gunakan. Cuman karena tadi subuh dia bangun, dia BAB lagi, jadi saya urut. Nah sekarang dia habis mandi, saya mau urut lagi. Nah sekarang saya mau urut dia dengan bawang merah, saya campur dengan minyak kelapa asli ya, jadinya seperti ini. Oh ya kebetulan saya sudah pakaikan dia baju. Nah sekarang saya mau tengkurapkan dia dulu. Kita tengkurapkan dulu dia. Tengkurap dulu ya nak. Tengkurap dulu ya. Dia nyaman tengkurap. Terus tengkurap dulu nak. Tengkurap. Bentar ya. Terus betisnya ini. Tengkurap nak. Ini. Itu apa itu? Itu apa itu? Tunggu bentar. Nah saya itu ini tempelkan seperti itu Bu. Tempelkan seperti ini, terus saya urut ke bawah ini. Nah ini cara tradisional atau dari ini pesan dari neneknya dari kampung, dari Palopo. Katanya kalau dia diare, anak kecil diare, karena dia kan belum bisa minum obat semacam oralit yang alami begitu, kecuali kalau kita bawa ke puskesmas atau bagian kesehatan. Cuman saya tidak masih bawa karena ini saya lakukan dia kan lagi tumbuh gigi. Nah ada saran dari omanya, katanya berikan garam
air garam atau air gula, tapi saya tidak berikan karena itu belum bisa diberikan ke anak balita yang masih di bawah usia 2 tahun karena sekarang baru genap 1 tahun. Jadi saya tidak berikan. Jadi saya pilih alternatif seperti ini. Saya pijat saja betisnya. Ini memang agak gimana, geli sakit gitu. Cuman ini nggak apa-apa, cuman. Nah, sudah selesai. Tuh, sudah selesai. Nah, jadi seperti itu cara saya untuk mengobati Geva yang lagi diare akibat mau tumbuh gigi. Nah, dia itu waktu awal dia tumbuh gigi yang pertama itu dia tumbuh di bagian bawah, dia langsung tumbuh 2. Nah, saat itu dia anteng sih, nggak punya keluhan sama sekali karena kebetulan sebelum dia tumbuh gigi di usia 6 bulan itu tanteku menyarankan untuk gosok menggunakan cincin nikah atau cincin kawin di bagian gusinya sebelum dia tumbuh gigi, karena itu katanya biasanya kalau anak bayi itu tumbuh gigi kadang dia diarenya itu berlebihan sampai sekitaran 1 mingguan, dan itu bisa mengakibatkan berat badannya itu turun. Akhirnya saya bilang ke tanteku, caranya kayak gimana? Terus dia bilang, ambil saja cincin nikahmu, terus gosok bagian gusinya, terus niatkan sambil doa. Saya langsung lakukan saat itu. Selang berapa bulan, pas di usia 8 bulan dia tumbuh giginya langsung tumbuh giginya di bagian bawah itu 2. Dan memang dia tidak mengalami diare, demam atau sakit, rewel atau apapun itu, dia nggak rasain itu. Cuman memang awalnya itu dia mulai menggigit semua apa ya, pokoknya dia gigit tangan kita, dia gigit benda, dia apa. Nah, akhirnya berapa hari setelah dia mulai menggigit, tumbuhlah bagian bawahnya. Setelah itu lanjut lagi bagian atasnya, dia langsung tumbuh saja, tumbuh. Saya pikirnya dia mungkin agak rewel atau apa, ternyata tidak. Nah, mungkin karena itu juga pengaruh dari cincin atau bagaimana, kita percaya tidak percaya ya. Setelah itu di usia 11 bulan tumbuh lagi bagian atas 2. Jadi semua totalnya itu ada 6. Tetapi yang bagian atasnya yang terakhir 2-nya tumbuh itu dia mulai agak rewel, dia mulai demam, susah makan, ada sekitaran 1 mingguan dia mengalami kurang enak, mungkin karena gusinya itu kurang nyaman untuk dia gunakan makan, minum dan lain sebagainya. Tapi untungnya dia kan masih ASI eksklusif, jadi dia masih nyaman untuk ASI. Saya tidak berikan dot, saya tidak berikan dia empeng dan lain-lain. Cuman saya berikan kalau dia minum tuh langsung gelas, karena saya dari awal itu prinsipnya kalau niatku biar dia tidak mengalami gigi yang keropos atau yang hitam-hitam gitu, saya tidak berikan dia dot supaya dia tidak ketergantungan. Ya akhirnya dia ketergantungan dengan ASI. Nah setelah itu sekarang di usianya yang 1 tahun, beberapa hari kemarin itu sebelum dia mulai BAB, diare, dia juga mulai menggigit-gigit. Saya pikirnya kenapa anak ini, tapi saya belum ngeh, mungkin dia tumbuh gigi atau apa, belum. Dia mulai menggigit. Setelah 3 hari belakangan ini dia mulai menampakkan ciri-ciri tumbuh gigi. Saya perhatikan gusinya kok putih. Akhirnya saya bilang, oh mungkin dia mulai tumbuh gigi. Sudah, setelah itu dia mulai diare. Diarenya itu hari pertama cuman 5 kali. Saya pikir ini yang salah, ini cara saya makan atau bagaimana. Tapi saya telepon kebetulan neneknya telepon dari Palopo, dia bilang
Saya bilang, kenapa itu kalau BAB apa namanya, diare begitu? Dia bilang, oh itu mungkin mau tumbuh gigi itu. Biasanya itu anak bayi memang kalau mau tumbuh gigi pasti diare atau bagaimana. Semua pantas. Dia itu diare sudah hampir 5 kali selama 1 hari ini. Jadi dia bilang urut betisnya menggunakan minyak gosok atau minyak kelapa atau apa saja yang bisa digunakan. Nah, akhirnya saya urut. Hari kedua masih BAB-nya itu sebanyak 4 kali. Nah, waktu itu saya bilang, saya pikirnya mungkin sudah selesai. Tapi lanjut lagi di hari ketiga bahkan naik lagi sampai 7 kali kemarin kalau tidak salah. Nah, subuhnya lagi, tadi subuh mulai lagi sampai banyaknya diarenya itu atau BAB-nya itu ya lumayan banyak dan cair, nggak padat, nggak seperti biasanya. Cuman anak ini tuh dia aktif, dia bermain, dia nggak merasa gimana, cuman memang agak demam. Cuman kemarin saja cuman 1 malam dia agak demam tapi demamnya nggak tinggi, cuman yang hangat-hangat gitu. Tapi dia masih aktif, dia masih kuat makan, kuat minum, kuat ASI. Jadi saya merasa nggak khawatir bagaimana, cuman memang BAB-nya itu banyak begitu. Akhirnya neneknya bilang atau mamaku bilang, biasanya itu anak bayi kalau dia BAB seperti itu berat badannya akan turun. Jadi saya pikirnya, aduh bagaimana ini? Jadi dia bilang, pantau saja, berikan dia terus air minum, berikan dia ASI atau berikan dia terus makan, toh. Nah, akhirnya saya bilang, oh iya dia masih kuat makan, masih kuat minum dan ASI dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tadi subuh mulai lagi. Saya pikirnya sudah 3 hari, kan kadang itu biasanya cuman dibawa sakitnya itu atau kurang enaknya itu paling lama 3 hari atau 4 hari lah. Nah, ini kemarin itu kan puncaknya sampai 7 kali dia BAB dan demam. Setelah itu saya pikirnya mungkin ini terakhir ya, dia maksudnya kurang enak badan. Tapi subuh-subuh sekitaran jam 3, jam setengah 3 itu dia bolak-balik di tempat tidur. Saya pikirnya mungkin dia mau nenen. Akhirnya saya kasih nenen tapi dia menolak. Setelah itu saya dengar dia bunyi itu ya, bunyi BAB, dia mencret begitu, airnya keluar. Saya berikan dia waktu sekitar 5 menit untuk mengeluarkan semua. Akhirnya dia keluarkan semua sekitar 5 menit. Setelah itu saya basuhlah dia. Kemudian saya urut lagi, sudah berapa kali saya urut menggunakan bawang merah. Dan saya memilih alternatif ini karena ini kan dia tidak minum obat, tidak apa. Saya pun juga tidak minum obat. Oh, kemarin sempat saya berikan dia daun jambu, pucuk daun jambu biji, saya kunyahkan, terus saya berikan ke dia. Yaitu mungkin banyak dokter atau apa yang mengatakan itu kurang efektif, kurang bagus dan kayak melanggar begitu. Tapi menurut saya selagi itu masih alami ya saya akan berikan, ketimbang saya memberikan dia kimia. Dan saya tidak membawa dia ke puskesmas atau lain sebagainya, memberikan dia obat kimia, tidak. Karena saya pikirnya jangan sampai kalau sering-sering keseringan maka dia akan ketergantungan sampai organ tubuhnya itu mungkin keterbiasaan untuk minum atau mengkonsumsi bahan kimia. Jadi saya tidak berikan dia, jadi saya cuma berikan dia yang alami saja, semacam ya kayak begini, yang bawang merah. Tapi bawang merahnya bawang merah tunggal ya, bukan asal bawang merah saja yang saya gunakan, tapi bawang merah tunggal. Terus saya campur bisa minyak gosok, minyak kelapa, minyak telon yang pastinya bisa digunakan untuk aplikasikan ke bagian betisnya untuk diurut seperti itu. Kemudian itu dia. Nah, dia aktif seperti itu, dia main. Cuman memang dia kalau ada benda atau jangan sesuatu itu pasti dia makan. Takutnya juga dia akan cacingan atau apa, tapi semoga saja tidak, kita berdoa. Ya, seperti inilah aktivitasnya dia. See you goodbye dulu, bye-bye. Bye-bye dulu, nak. Bye-bye. Nah, ini beberapa masalah yang sering dialami moms atau mama-mama muda.
kalau kita mengalami anak-anak itu sakit atau bagaimana, kita pusing, tapi saya berusaha untuk melawan rasa pusing atau rasa takut, was-was, gimana ya. Kadang saya cuma baca-baca artikel, saya cari di Google penyebabnya ini karena apa, solusinya seperti apa, bahan alamnya yang bagaimana, seperti itu. Jadi ilmu yang saya dapat itu kadang masih minim ya, masih awam, cuman ya kita namanya masih belajar, jadi pelan-pelan lah. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ceritanya hari ini buat moms-moms yang lain. Walaupun tidak terlalu banyak atau mungkin kalian menganggap bahwa ini biasa atau bagaimana, tapi semoga ini bermanfaat. Semoga kalian bisa ambil saja yang kalian bisa ambil, hikmahnya yang kalian ambil, hal-hal positifnya. Kalau enggak ya saya cuma bisa minta sarannya yang baik, yang positifnya. Oke, mungkin sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.